Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sore hari ini kita akan mendengarkan khotbah tentang firman pengajaran sebagai renungan bagi kita bersama-sama, baik kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang ada di Facebook. Bahkan siaran ini sampai ke YouTube. Kiranya teman-teman di Facebook mengikutinya dan membantu subscribe agar kita dapat melangsungkan pengajaran ini sampai ke YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan memanfaatkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, mendengar firman-Mu, agar kami dapat terkoordinir hidup kami oleh firman pengajaran-Mu. Kami tahu dunia sangat mencekam, zaman tidak menentu. Untuk itulah kami perlu pertolongan firman-Mu dari segala masalah persoalan apapun yang ada di bumi ini. Hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup memelihara, menjaga dan melindungi kami. Segala yang merintangi, yang menghalangi kami lewat roh apa saja, bahkan roh jahat di udara yang menghambat jaringan, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berbelas kasihan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 16. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 5 sampai 6. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Inilah tema kita tentang ragi. Jadi ada dua macam ragi. Satu, itulah ragi dosa. Yang kedua, ragi pengajaran palsu. Ini dua macam ragi. Jadi sasaran daripada ragi ini adalah orang-orang yang keras hati. Nah, ini sasarannya. Orang-orang yang keras hati. Yaitu orang yang menolak firman penyucian. Sehingga mereka akan gagal untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Lanjut ke kerajaan 1000 tahun damai. Terus masuk Yerusalem baru. Jadi yang menolak firman penyucian akan mengalami kegagalan. Sekarang syarat untuk masuk pesta kawin anak domba. Ini syaratnya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi ini syarat untuk masuk dalam pesta kawin anak domba lanjut ke Yerusalem baru. Adalah syaratnya harus menyucikan diri sama seperti Yesus adalah suci. Ini syaratnya. Jadi kita harus menyucikan diri supaya kita bisa sama seperti Yesus yang adalah suci. Jadi ada 3 macam penyucian. Ada 3 macam penyucian. Supaya kita bisa menjadi suci sama seperti Yesus. 3 macam penyucian. Supaya kita bisa menjadi sama seperti Yesus yang adalah suci. Yang pertama, penyucian dosa masa lalu. Ini yang pertama. Ini pertama yang mau disucikan. Ialah penyucian dosa masa lalu. Dalam tabernakel itu masih kena pada halaman. Ya, halaman tabernakel. Itu penyucian dosa masa lalu. Yaitu dosa masa lalu adalah dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita katakan. Jadi dosa masa lalu
tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan. Sebab upah dosa adalah maut. Itulah dosa masa lalu. Sekarang kita pelajari bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Yaitu lewat darah Yesus di kayu salib. Ini lewat darah Yesus di kayu salib. Inilah satu-satunya yang mampu untuk menyelesaikan dosa-dosa kita masa lampau, yaitu darah Yesus di kayu salib. Prosesnya 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini proses untuk menyelesaikannya, ya, menyelesaikan dosa-dosa masa lampau. Caranya mengaku dosa sejujur-jujurnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah salib, vertikal dan horizontal. Akui sejujur-jujurnya kepada Tuhan, baru kepada sesama manusia. Maka darah Yesus aktif. Untuk apa? Bagian A, mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi. Darah Yesus aktif. Untuk apa? Untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan menutupi dosa-dosa kita sampai tidak berbekas. Sampai tidak berbekas lagi. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Itu cara Yesus dalam bagian A. Asal kita mau mengaku. B, maka darah Yesus akan mencabut akar-akar dosa. Sama dengan menyucikan. Sehingga kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ini B-nya. Ya. Tadi bagian A. Asal kita mau mengaku, diampuni, dan dosa-dosa kita itu akan ditutupi. Nah, itu prosesnya. Ya, mengaku dosa. Diampuni, ditutupi dosa-dosa itu sampai tidak berbekas. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. B, darah Yesus mencabut akar-akar dosa. Sama dengan menyucikan sehingga kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ini yang disebut penyucian. Mengalami kelepasan dari dosa. Hidup dalam kebenaran. Maka kita akan berpegang teguh pada firman Allah. Berpegang teguh pada firman pengajaran, yaitu perkataan Tuhan yang benar. Kita akan berpegang teguh pada firman Allah. Itulah perkataan Tuhan yang benar. Maka setelah terjadi pengampunan, pelepasan dosa, dicabut sampai kita tidak mau berbuat dosa lagi. Akar-akar dosa dicabut sehingga kita tidak mau lagi berbuat dosa. Maka akan terjadi persekutuan. Persekutuan dalam terang antara kita dengan Tuhan. Itu persekutuan dalam terang antara kita dengan Tuhan. Artinya kita melekat bagaikan carang kepada pokok anggur yang benar. Baru terjadi lagi persekutuan antara kita dengan sesama. Itulah yang disebut persekutuan carang dengan carang. Mulai dari nikah. Jadi kalau pengajaran yang benar, maka
semua akan menjadi benar. Itu kalau pengajarannya benar. Semua akan benar. Tanpa digoda, tanpa dirayu, pasti kita akan terjadi persekutuan. Tanpa diajak-ajak, tanpa dirayu dan digoda, akan terjadi persekutuan. Hasilnya bagian A, kita akan berbuah manis. Jadi ingat, kalau tidak berbuah manis, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ini cara periksanya. Kalau tidak berbuah manis, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Itu hasil A. Hasil B, bapakkulah pengusahanya. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab membela, sekalipun kita hidup di dalam dunia yang sangat sulit seperti sekarang ini. Dia akan membela kita. Mazmur pasal 5 ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi kita akan mengalami pagar benteng anugerah. Artinya pembelaan Tuhan. Kita akan mengalami anugerah, pagar anugerah dari Tuhan. Artinya pembelaan dari Tuhan. Jadi ingat, kita boleh bergaul dengan siapa saja selagi kita masih ada di dunia ini. Tetapi harus pakai pagar kebenaran. Harus memakai pagar kebenaran. Sama dengan suasana kutuk tidak boleh masuk. Karena ada pagar kebenaran. Sehingga suasana kutuk itu tidak boleh masuk. Kita betul-betul mengalami suasana kerajaan surga. Suasana kerajaan surga. Itu yang pertama. Ada 3 macam penyucian. Yang pertama, disucikan dari dosa-dosa masa lalu. Ya, dosa masa lalu. Sekarang yang kedua, ada 3 macam penyucian. Yang kedua, penyucian masa sekarang. Nah, ya tadi dari dosa masa lalu. Dosa masa lalu. Prosesnya bagaimana? Mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka dari aktif untuk menyucikan kita sampai tidak bercacat celah, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, penyucian masa sekarang. Nah, tadi halaman, sekarang sudah ruangan suci. Ya, penyucian masa sekarang. Itu kalau dalam tabernakel. Itu terkena pada ruangan suci. Penyucian masa sekarang atau masa kini. Jadi ada 2 macam penyucian masa sekarang atau masa kini. Ada 2 macam. Yang pertama, Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini yang pertama, ya, ada 2 macam penyucian masa sekarang atau masa kini. Yang pertama, penyucian oleh firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Ini yang pertama. Penyucian oleh firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, yaitu ayat menerangkan ayat yang ada dalam Alkitab. Ayat menerangkan ayat yang ada dalam Alkitab. Inilah firman Allah yang dibukakan rahasianya,
sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman yang merupakan perkataan Tuhan. Jadi prosesnya harus mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Ini prosesnya. Jadi kita harus mendengar firman Allah itu harus dengan sungguh-sungguh. Sampai kita bisa mengerti. Sampai bisa mengerti. Baru bisa percaya. Baru yakin. Sehingga ini menjadi iman di dalam hati. Baru dipraktekkan. Dipraktekkan. Inilah iman yang dipraktekkan. Itu prosesnya ya. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Baik dari Facebook, teman-teman di Facebook. Harus sungguh-sungguh. Supaya ada kuasa mujizat terjadi atas kehidupan kita. Sampai kita mengerti bagaimana ini firman pengajaran ini. Sampai mengerti. Baru bisa percaya. Nah, kalau mengerti itu masih di sini. Ya, masih di logika. Nah, bisa tahunya cuma berdebat nanti. Kalau masih di pikiran. Percaya. Sampai bisa percaya. Nah, percaya apa iya apa tidak. Sampai yakin. Nah, itu baru di hati. Itu baru di hati kok sudah yakin. Inilah yang menjadi iman di dalam hati. Dan dipraktekkan. Artinya inilah yang disebut iman yang dipraktekkan. Hasilnya bagian A, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini hasilnya. Jadi dikatakan Mazmur tadi istilah orang muda. Nah, karena orang muda ini yang suka berbuat sama dengan banyak mau tahu. Nah, itu orang muda. Ya, selalu mau tahu. Kadang-kadang mereka sampai lupa masuk kepada puncaknya dosa. Masuk kepada dosa makan minum. Dosa seks. Inilah orang muda. Ini keadaan orang muda. Jadi hanya firman pengajaranlah. Firman pengajaran yang benarlah. Adalah yang bisa menjadi rem. Untuk mencegah orang muda supaya jangan berbuat dosa. Dia akan menjaga kita. Bahkan orang muda. Supaya kita tidak berbuat dosa. Supaya kita tidak masuk sampai puncaknya dosa. Inilah kekuatan firman pengajaran. Ini kekuatan firman pengajaran. Ingat, untuk menghadapi puncaknya dosa. Apapun yang ada di dunia tidak sanggup. Baik kekayaan, kepandaian, prestasi, dan lain-lain. Semua tidak bisa. Selain firman Allah. Itulah firman pengajaran. Inilah yang menjadi rem. Yang mampu mencegah. Sehingga kita tidak mau berbuat dosa. Direm. Dan juga firman ini mendorong kita. Untuk selalu bersekutu. Lewat doa penyembahan. Lewat ibadah kepada Tuhan. Jadi ini fungsinya kalau dia sudah yakin. Sudah tertulis di hati dan dipraktekkan. Itu hasil A. Sekarang hasil B. Hasil B, Mazmur 119 ayat 105. 119 ayat 105. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini hasil B. Ya, firman menjadi pelita bagi kaki kita. Dia menjadi pelita, penerang. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat oleh pekerjaan setan atau oleh dosa.
di mana kita sering lalui, di mana kita sering lewat. Ya. Contoh waktu melayani, di cara-cara setan juga bekerja di sini saat kita mau melayani. Jadi jerat itu selalu dipasang oleh setan, di mana kita selalu melalui. Ya, apa yang selalu kita lalui. Dan di tempat yang gelap atau tempat yang tersembunyi. Ini cara-cara setan. Jadi kita, para kaum muda atau orang-orang yang sudah bersuami atau beristri, kita tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Dimulai HP, ya, Android, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Baik di gereja-gereja, baik antara jemaat dengan gembala. Jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nanti masuk pekerjaan setan. Jerat-jerat iblis. Ini yang sangat berbahaya. Maka firman itu betul-betul harus menjadi pelita bagi kaki kita. Itu hasil B. Hasil C, firman Allah terang bagi jalanku, katanya. Artinya, firman Allah terang bagi jalanku, artinya untuk memberi arah langkah kita ke Yerusalem baru. Sama dengan yang pasti, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran palsu yang membawa manusia itu menuju ke Babel atau ke neraka. Jadi dia harus menjadi terang bagi jalanku. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Jadi ada dua macam penyucian, masa sekarang dan masa kini. Jadi penyucian lewat firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 12 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini dua macam penyucian. Masa sekarang atau masa kini. Yang tadi dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ayat menerangkan ayat yang tertulis dalam Alkitab. Sekarang yang kedua, lewat hajaran. Nah, ini yang kedua. Lewat hajaran. Jadi kapan hajaran itu terjadi? Yaitu saat kita menolak, maka kita akan dihajar oleh Tuhan. Saat kita menolak, kita akan dihajar oleh Tuhan. Supaya apa kita dihajar? Supaya kita kembali kepada kesucian. Itu tujuan Tuhan. Ketika kita menolak, kita akan dihajar oleh Tuhan. Supaya kita kembali kepada kesucian. Jadi ingat, setajam-tajamnya firman Allah yang disampaikan atau sekeras-kerasnya, itu adalah merupakan uluran tali kasih Tuhan. Jadi setajam-tajamnya atau sekeras-kerasnya, itu merupakan uluran tali kasih Tuhan untuk menolong kita. Itu makanya firman pengajaran ini makanan keras. Ya, tajam dan keras. Makanan keras untuk mendewasakan kita. Jadi ini merupakan bukan siksaan dari Tuhan, melainkan uluran tangan kasih Tuhan untuk menolong kita. Jadi 3 kali tali diulurkan. 3 kali itu tali diulurkan. Maka tali itu akan menjadi cambuk. Pertama, gak mau. Kedua, gak mau. Ketiga kali gak mau. Maka akan
difilin dia, ya, dipelintir tali tadi, sehingga dia menjadi cambuk. Tali menjadi cambuk. Itu kalau ditolak, sama dengan menghajar kita dalam bidang apa saja. Itu 3 kali akan diulurkan Tuhan. Ketiga kali baru dia akan dipelintir, difilin, digulung tali tadi, sehingga dia menjadi cambuk. Itu kalau kita tolak, maka dia akan menghajar kita dalam bidang apa saja, baik dalam ekonomi, ya, baik dalam bidang pelayanan, baik dalam bidang hal-hal yang lain. Ya. Tuhan akan lakukan semua ini supaya kita kembali kepada kesucian. Itu maksud Tuhan. Nah, jadi diulurkan tali pertama, firman ditolak, diulurkan lagi kedua, ditolak, diulurkan lagi ketiga. Maka itu akan dijadikan cambuk untuk mencambuk kita saat kita menolak. Maksud Tuhan supaya kita kembali kepada kesucian. Ingat, jika kita kembali kepada kesucian, maka hajaran itu selesai. Semoga kita bisa mengerti. Sampai 3 kali. Tak, tak, tak. Ketika kita mau kembali, maka hajaran itu akan selesai. Semua akan menjadi baik. Mulai dari nikah menjadi bahagia. Ekonomi, ya, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Semua akan menjadi baik. Contoh Yunus. Nah, kita lihat dulu contoh ini Yunus. Yunus menolak firman Allah. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Inilah Yunus. Ini pelanggaran Yunus. Berangkat ke Niniwe, tapi dia berangkat pergi ke Tarsis. Memang keadaannya mulus, ya. Walaupun kelihatannya keadaannya lancar. Dia beli karcis, dia lihat kapal ada, beli karcis ada, dia naik kapal, lancar semua. Kepergiannya ke Tarsis. Tapi ingat, ini semua dari setan. Jadi orang Kristen selalu begitu, buktinya semua beres, semua bagus, semua lancar. Tapi kalau kita menolak firman Allah, setan yang melakukan semua itu. Kita harus periksa diri. Jangan lihat-lihat mulus lancarnya. Setan juga bisa melakukan semua. Apa buktinya itu dari setan? Buktinya Yunus ditelan ikan. Buktinya Yunus ditelan ikan. Kapal itu diserang oleh badai. Sehingga Yunus diundi harus dibuang. Dan di laut dia dimakan ikan. Untung Yunus kembali kepada kesucian. Untung Yunus kembali kepada kesucian. Jadi hati-hati, ya. Sudah dihajar. Kalau kita menolak atau keras hati, maka Tuhan akan membiarkan kita. Jadi hati-hati. Ulang tangan kasih Tuhan menghajar kita, supaya kita kembali kepada kesucian seperti Yunus. Ketika dia kembali kepada kesucian, dia mengaku, ikan memuntahkan dia di darat. Kalau tidak, Yunus mati dalam perut ikan. Jadi kalau menolak terus, keras hati, Tuhan akan biarkan. Akan dibiarkan Tuhan. Inilah yang disebut anak haram. Hanya tinggal menunggu penghukuman yang kekal, yaitu neraka. Tinggal menunggu penghukuman yang kekal, itulah neraka. Tetapi kalau kita mau disucikan, kalau kita mau disucikan oleh Tuhan,
Ini penyucian sekarang atau saat kini. Tapi kalau kita mau disucikan oleh Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini kalau kita mau disucikan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan karunia, ya, jabatan kepada kita. Dan karunia-karunia Roh Kudus artinya Dia akan memakai kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan, ya. Makin meningkat kesucian kita, makin mantaplah jabatan dan karunia-karunia. Itu yang disebut jubah Yusuf. Jadi kalau makin mantap kesucian kita, ya, makin meningkat terus kita jaga kesucian kita. Semakin mantap karunia-karunia tadi, semakin mantaplah jabatan yang diberikan Tuhan tadi. Sehingga ini yang disebut jubah Yusuf. Jubah maha indah. Yusuf itu tidak pernah dia ikut-ikutan dengan kakak-kakaknya yang jahat. Dia tetap menjaga kesuciannya. Dia tetap menjaga kesucian. Ketika dia dirayu oleh istri Potifar, Yusuf tidak mau. Padahal banyak kesempatan, semua sudah dipercayakan sama dia. Mereka cuma berdua di rumah, bebas sudah. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tidak mau. Dan dia diberi jubah indah, diberi hidup yang indah, juga diberi Tuhan dia hikmat, diberi hikmat dari Tuhan lewat kesucian. Inilah Yusuf. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan yang jahat. Dia tetap menjaga kesucian. Sehingga Tuhan memberikan dia hikmat. Hikmat dari Tuhan. Jadi ini semua diperoleh lewat kesucian. Hasilnya, kita lihat dulu Kejadian 41. Apa hasil yang diterima daripada Yusuf? Kejadian pasal 41. Ayat 37 sampai ayat 39. Ayat 37 sampai ayat 39. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini hasilnya. Inilah hikmat yang diterima Yusuf dari Tuhan. Hikmat dari sorga. Diberikan Tuhan lewat kita hidup suci. Lewat kita hidup suci. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Untuk menghadapi kelaparan yang double. Ini gunanya hikmat. Tuhan berikan dari sorga kepada kita. Kepada Yusuf untuk menghadapi kelaparan double. Ya. Di zaman antikris nanti. Nanti di zaman antikris, deposito nggak berlaku lagi. Ya. Tidak bisa menghadapinya. Karena nanti akan terjadi segala sesuatu yang jasmani, tidak ada hubungannya dengan yang rohani. Yang bisa menyelamatkan kita ialah hikmat dan pagar daripada kebenaran. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Segala sesuatu yang berbentuk jasmani, kekayaan, harta, prestasi, deposito, tidak bisa menyelamatkan kita. Karena tidak ada hubungan yang jasmani kepada yang rohani. Hanya hikmat
dan pagar kebenaran. Ini yang sanggup untuk menolong kita. Inilah 3 macam penyucian. Itu yang kedua. Penyucian masa sekarang ini atau masa kini. Ya. Lewat firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 mata. Baru lewat ajaran. Yang ketiga, penyucian masa yang akan datang. Yang akan datang. Tadi masa lalu di belakang. Masa sekarang ini. Kini. Yang ketiga, masa yang akan datang. Itulah ruang maha suci. Ya, ruang maha suci. Jadi ada 3 tingkatan tabernakel. Halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Inilah masa yang akan datang. Perlu disucikan. Yaitu sampai kita disucikan. Menjadi sama seperti Yesus. Sama seperti Tuhan. Yaitu sempurna. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Inilah penyucian masa yang akan datang. Ya. Kita disucikan sampai kita menjadi sama seperti Tuhan. Sehingga kita disebut sempurna. Jadi hanya kehidupan yang mempunyai pengharapan Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Sekali lagi, hanya kehidupan yang mempunyai pengharapan Tuhan datang yang kedua kali. Inilah yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Ketika kita punya pengharapan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah yang mempunyai kekuatan untuk menanti, untuk hidup dalam kesucian. Dan inilah orang yang mau disucikan sampai sempurna. Yang punya pengharapan, berharap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang seperti ini yang ada kekuatan. Orang seperti inilah yang mau untuk disucikan sampai sempurna. Artinya rela sengsara bersama Tuhan. Rela dia sengsara bersama Tuhan. Ini yang disebut percikan darah. Ini percikan darah. Jadi kalau kita tidak punya pengharapan, sungguh-sungguh kita tidak akan mampu untuk menghadapi percikan darah. Kita tidak akan mampu untuk menderita bersama dengan Tuhan. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Inilah percikan darah. Sengsara tanpa dosa. Jadi dibalik daripada percikan darah ini ada sakinah glory. Itu dibalik salib ada kelimpahan. Ada sakinah glory. Ini yang disebut sinar kemuliaan untuk menyucikan dosa-dosa. Dosa yang tidak kita sadari, dosa-dosa yang selalu kita banggakan. Ini yang menyucikannya, ya. Sinar kemuliaan ini, percikan darah ini untuk menyucikan dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang selalu dibanggakan. Contohnya Ayub. Nah, ini
Ayub contohnya. Ayub mengalami percikan darah. Ayub pasal 1. Kita dulu kitab Ayub. Pasal 1. Ayub pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini contoh Ayub. Ya, inilah Ayub. Ayub mengalami percikan darah. Secara jasmani, Ayub itu hebat. Ya, secara jasmani. Dan secara rohani juga. Tetapi ada dosa Ayub yang dia tidak sadari. Dosa apa itu? Ayub pasal 32. Ayub pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayub pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, ini dia dosanya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ini dosa yang tidak disadari oleh Ayub. Dosa apa itu? Itulah dosa kebenaran diri sendiri. Artinya menutupi dosa dengan cara-cara menyalahkan orang lain, menyalahkan firman, sampai menyalahkan Tuhan. Ini dosa kebenaran diri sendiri. Ini dosa yang tidak disadari Ayub. Itulah dosa kebenaran diri sendiri. Ya. Ini dosa kebenaran diri sendiri ini selalu menutupi dosanya dengan menyalahkan orang lain. Menyalahkan firman. Masa gitu firman, masa gitu. Ini selalu orang Kristen. Ya. Sampai nanti menyalahkan Tuhan. Jadi hati-hati. Kadang-kadang otak kita ini lebih pandai dari firman. Maaf ya, pikiran kita ini kadang-kadang lebih pandai dari firman. Kita lebih pandai dari Tuhan kadang-kadang. Inilah dosa kebenaran diri sendiri itu. Menyalahkan pengajaran yang benar. Sehingga tidak akan pernah menerima. Hanya dengar dari orang-orang lain. Nah, ini dia kalau kebenaran diri sendiri. Hanya dengar dari orang lain. Itulah kata orang. Nah, kita lihat dulu bahasa si Ayub ini. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kata orang. Nah, ini Ayub pasal 42 ayat 5 dan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Inilah kata orang. Inilah dosa kebenaran diri sendiri. Ya. Nah, ini menyalahkan pengajaran yang benar. Ini. Sehingga tidak akan pernah mendengar. Hanya dengar dari orang lain. Kata orang. Jadi Ayub harus mengalami ujian habis-habisan. Ayub harus dalam ujian habis-habisan. Sehingga dia mengaku debu tanah. Itu sudah habis-habisan. Ya, anak habis, harta habis, istri meninggalkan dia. Dan dia kena penyakit kudis-kudis macam-macam. Baru dia mengaku dia hanya debu tanah. Sehingga dia menjadi sabar. Nah, ini harus mengalami ujian habis-habisan. Baru Ayub mengaku debu. Sama dengan bisa sabar. Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara,
Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Inilah kesabaran daripada Ayub. Dia sabar dan tekun, mengaku debu. Sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan lari, jangan lari. Jangan cari-cari yang lain. Atau jangan bikin jalan sendiri. Jangan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tekun dalam pelayanan. Sama dengan jujur. Mengaku bahwa saya ini tidak layak Tuhan. Saya tidak layak. Artinya kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Tetap harus bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mujizat terjadi. Mujizat double terjadi. Pagar pertama, kebenaran. Pagar kedua, kesucian. Pagar ketiga, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Itulah mujizat double. Kebenaran, kesucian, dan terjadi mujizat. Semua akan diubahkan Tuhan menjadi enak dan ringan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan kekal sampai kita nanti masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terus ke kerajaan 1000 tahun damai. Kita masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Harus disucikan dosa masa lalu, dosa masa sekarang atau masa kini, dan dosa masa yang akan datang. Sehingga kita betul-betul sempurna di mata Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Bertemu dengan Dia di awan-awan permai. Dan kita dibawa ke pesta perjamuan kawin. Ke kerajaan 1000 tahun damai. Hidup di sorga Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jamah kami semua, meteraikan firman-Mu di dahi kami, di pikiran, di angan-angan. Tuliskan di hati kami. Supaya firman-Mu sungguh menjadi rem. Sungguh mendorong kami untuk dekat kepadamu Tuhan. Dan meteraikan di tangan kami supaya kami bisa praktek firman-Mu dalam setiap keadaan, situasi, kondisi apapun. Kami siap praktek firman Tuhan. Mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Keadaan kami tidak mampu, kami lemah, tidak berdaya, hanya debu. Itu sebabnya kami butuh Roh-Mu Tuhan. Karena kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan. Dimulai dari hamba dan semua yang ada di tempat ini dan para teman-teman di Facebook. Berikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.